Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Lestari dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas geografi, yaitu membuat video pembelajaran tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Baiklah, pertama-tama kita simak klasifikasi sumber daya alam menurut proses pembentukannya. Yaitu pertama ada A, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dimaksudkan dengan ini adalah sumber daya alam dapat diusahakan kembali pemulihannya. Pembaruan sumber daya alam bisa terjadi dengan dua cara, yaitu reproduksi dan siklus reproduksi. Contoh dari ini adalah air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Lalu kedua ada B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jumlahnya yang terbatas dan jika diambil terus-menerus maka cadangannya akan habis dan memerlukan ribuan bahkan jutaan tahun untuk memulihkan kembali. Contohnya ada batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya. Lalu dilanjutkan dengan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964, bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Golongan A, bahan galian strategis dan dapat dan penting bagi keamanan dan perekonomian negara. Dengan contoh batu bara, tembaga, nikel, dan timah. Lalu golongan B ada emas, perak, dan permata yang berartikan bahan galian bersifat untuk memenuhi hajat kehidupan masyarakat. Dan ketiga ada golongan C. Golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk golongan A ataupun golongan B, yang bercontohkan kapur, batu arang, tanah liat, serta marmer. Dilanjutkan dengan contoh sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dapat kita amati dari dua gambar tersebut. Dan kita lanjutkan dengan persebaran sumber daya alam barang tambang. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin pesawat dan bahan bakar mesin kendaraan bermotor serta yang lainnya. Lalu yang kedua ada batu bara, dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dari rumah tangga. Lalu yang ketiga ada biji besi. Pemanfaatan ini yaitu sebagai peralatan rumah tangga, pertanian, dan yang lainnya. Dan keempat ada tembaga. Lalu yang kelima ada baukit. Baukit digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Dan keenam emas dan perak. Emas dan perak digunakan sebagai perhiasan. Dan ketujuh ada marmer. Lalu dilanjutkan dengan belerang. Belerang digunakan sebagai bahan korek api dan obat penyakit kulit. Lalu ada yodium. Yodium dapat digunakan sebagai obat dan peramu garam dapur yang beryodium. Lalu dilanjutkan dengan 10 nikel. Nikel adalah bahan paduan logam yang dapat digunakan pada industri logam. Lalu 11 ada gas alam. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Lalu yang ke-12 ada mangan. Mangan dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan besi baja. Dilanjutkan dengan persebaran sumber daya alam hutan atau jenis kayu. 1. Kayu jati. Kayu jati dimanfaatkan untuk membuat interior rumah. Selain itu, kayu jati digunakan sebagai atap dan tiang penyangga rumah-rumah tradisional. Persebaran hutan jati di Nusantara meliputi di beberapa daerah seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Lalu dilanjutkan dengan 2. Kayu meranti. Kayu meranti terkenal di kalangan pertukangan dan perdagangan. Persebaran kayu meranti terdapat di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kayu meranti sering dimanfaatkan sebagai kayu konstruksi, yaitu penyekat ruangan dalam bangunan. Lalu yang ketiga ada kayu cendana. Kayu cendana ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan dimanfaatkan untuk bahan pembuatan dupa dan aromaterapi. Tentunya, kayu cendana ini sudah menjadi barang yang langka sehingga harga penjualan kayu cendana menjadi lebih tinggi. Serta persebaran lainnya kayu cendana meliputi di hutan-hutan daerah Jawa dan keseluruhan Nusa Tenggara. Lalu dilanjutkan dengan 4. Kayu akasia. Kayu akasia banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa Barat. Kayu akasia dimanfaatkan sebagai pembuatan kertas.
Dan memiliki perkembangan selanjutnya, kayu akasia juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. Selanjutnya, ada persebaran hasil hutan non-kayu di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Para statistik di tahun 1993 mencatat luas hutan di Indonesia sekitar 141,8 juta hektar. Data lainnya menyebutkan luas hutan di Indonesia menempati urutan ke-9 terluas di dunia, setelah Australia dan Argentina dengan luas 884,950 km persegi. Mohon maaf, ada beberapa contoh hasil hutan non-kayu di Indonesia. Pertama ada rotan, luas kawasan hutan yang merupakan habitat alami rotan seluas 2.215.625 hektar dan terdapat kurang lebih 306 spesies rotan yang teridentifikasi dan menyebar di semua dan di seluruh pulau Indonesia. Mohon maaf, lalu yang kedua ada hutan sagu. Hutan sagu di Papua berluaskan sekitar 4.769,540 hektar. Dan yang ketiga ada nipah. Tanaman nipah seluas 700.000 hektar di Indonesia. Penyebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Lalu yang keempat ada biji kepu dan yang kelima ada biji kesambi. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya alam alternatif di Indonesia. Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE menyebutkan bahwa terdapat 6 potensi energi, yaitu pertama, energi biomasa. Energi biomasa dapat digunakan sebagai biogas gasifikasi, yaitu melalui proses mengubah bahan biomasa menjadi gas. Lalu yang kedua ada tenaga air. Energi yang dihasilkan dari gerakan air. Tenaga air ini disebut sebagai hydropower. Pada prinsipnya, energi listrik yang bersumber dari tenaga air memanfaatkan energi kinetik air yang disebut hidroelektrik. Dan ketiga ada panas bumi, digunakan sebagai pembangkit listrik. Lalu keempat ada tenaga angin, digunakan untuk memompa air dan menggiling hasil pertanian. Mohon maaf, tenaga angin menggunakan media baling-baling ataupun kincir dan digunakan untuk memompa air dan menggiling hasil pertanian. Selanjutnya, tenaga matahari. Sinar matahari yang Indonesia dapat memanfaatkan energi sinar matahari dengan menggunakan panel surya. Panel surya merupakan alat yang terdiri atas sel surya yang bisa mengubah pancaran sinar matahari menjadi listrik. Yang terakhir ada energi gelombang laut. Energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut. Jerman dan Jepang merupakan contoh negara yang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Dan sekian dan terima kasih.